Beberapa waktu kebelakangan ini saya sering posting di short video tentang saya yang resign dari kerjaan saya yang lama dan pindah dan cari kerjaan baru, kemudian sekarang dapat kerjaan baru. Itu kayaknya butuh waktu beberapa minggu untuk saya bisa memutuskan kerjaan mana yang saya ambil. Nah, buat yang nanya saya dapat kerjaan itu di mana, saya biasanya nyari kerjaan itu kebanyakan kalau nggak lewat agensi, kalau nggak lewat sosial media atau Indeed. Nah, yang kebetulan saat ini saya itu dapat kerjaan dari Indeed. Sebenarnya ada beberapa interview sih. Waktu saya apply kerjaan ini ada beberapa interview yang kontak saya, terus ada beberapa kayak agensi juga yang nawarin kerjaan ke saya, tapi kayak ya saya masih mau mikir-mikir dulu. Terus ada beberapa dari mereka itu yang saya sampai ke tahap interview yang datang ke kantornya. Terus setelah saya kan kalau kita interview respectful kan, jadi kayak kita menghargai kan. Kalau dia bilang kalau kamu tertarik ya katakan saat ini, ya saya respectful aja. Cuman kayak beberapa dari company atau beberapa dari dental office owner yang saya udah datang untuk interview itu kayak ada kurang sreg. Nah, yang waktu ini kayak bukan private dental office, bukan praktek dental office, ini lebih ke company besar. Kalau bisa dibilang ini kayak corporate-nya kedokteran, klinik kedokteran gigi. Bisa dibilang ini corporate-nya dental office, jadi corporate-nya dental clinic. Nah, pertama itu saya udah apply lewat Indeed, terus dikontak sama bagian HRD-nya dia kayaknya, terus nawarin. Tadinya saya apply untuk di Grand Central, nah itu di bagian Midtown Manhattan. Nah, tapi karena alamat yang saya cantumkan di resume saya itu Queens, nah kebetulan mereka baru mau buka cabang di Queens, terus mereka nawarin saya untuk dapat interview di Long Island City. Nah, Long Island City ini kayak lebih dekat, kayak 30 menit, jadi nggak perlu nyebrang pulau. Jadi dia nggak di kota Manhattan, tapi lebih dekat dari daerah tempat saya tinggal. Jadi areanya itu masih sekitar Queens juga. Nah, waktu itu saya interview ke sana, mungkin karena pengalaman interview saya itu nggak begitu banyak ya. Saya itu udah belajar, udah persiapkan skill segala macem ya. Cuman ternyata waktu pertama kali interview itu yang ditanya itu nggak sama sekali tentang kerjaan, nggak sama sekali tentang skill. Yang mereka tanya lebih ke hobi saya, keseharian saya, bagaimana saya bekerja dengan tim, pendapat saya kalau misalnya ada tim apa, misalnya kayak pekerjaan, pokoknya lebih ke cara kita bekerja sama dengan tim, hobi saya, attitude saya. Bahkan dia malah awal-awal interview itu malah nyuruh saya kayak, hey kamu Vinia, ceritakan apa yang tidak kamu tulis di resume ini, tolong kamu ceritakan tentang diri kamu yang tidak kamu tulis di resume ini. Nah, saya yang sedikit, kalau bisa dibilang saya sedikit introvert, jadi kayak kagok gitu guys begitu ditanya tentang diri saya sendiri, itu nggak tahu mau cerita apa. Jadi kayak bisa dibilang smooth, cuman waktu interview itu lumayan smooth, nggak terbata-bata juga, cuman kayak saya ngerasa kurang memuaskan aja waktu interview. Dan waktu mereka nanya kapan saya bisa mulai kerja, nah kebetulan kan bukan peraturan sih, kayak respectful di Amerika itu kita harus kasih notice letter at least 2 minggu sama owner tempat kita kerja yang sebelumnya. Jadi kayak saya waktu itu bilang
saya bisa kerjanya itu pertengahan Oktober, sementara dental office yang di tempat interview ini bukannya awal Oktober. Jadi kayak saya udah ada feeling juga ini nggak bakalan lolos. Nah, sehari kemudian ternyata benar HRD-nya nelfon saya, katanya dia udah naik ke kandidat yang lain, jadi saya nggak dipilih, katanya gitu. Cuman HRD-nya ngerekomendasiin saya untuk ngambil interview di 3 cabang mereka yang butuh pegawai lagi, karena dia lihat ada feedback baik dari interviewer yang dari Long Island City. Nah, waktu itu jadi saya kan langsung terima aja. Terus setelah itu saya langsung terima. Nah, guys, tadi kayak ada orang bilang mau ke arah sini. Terus saya langsung terima interviewnya. Saya pilih daerah yang convenient buat saya transportasi, jadi kayak nggak banyak transit, karena di New York ini rata-rata tempat kerja itu semua kota ya, walaupun kalian tinggalnya di bagian mana, tapi kalian nyari kerjaan selalu di kota. Jadi kayak cari kerjaan yang nggak ribet gitu, walaupun deket tapi kalian harus transfer tren berkali-kali, tetap aja sama aja bohong, guys. Jadi saya kan survei dulu tuh dari 3 office yang dia direkomendasiin oleh HRD-nya. Saya pilih yang convenient buat saya travel, buat saya perjalanan kerja. Nah, begitu sampai di interview, pertanyaan yang sama, dan saya sudah ada pengalaman di office yang pertama mereka interview itu, jadi kayak udah mulai chill lah suasananya, udah mulai tahu mau jawab apa. Pas di interview itu saya udah yakin 100%, maksudnya kayak 99% itu udah yakin ini pasti lolos, ini pasti lolos. Cuman ya tetap aja saya kontak HRD-nya, kalau misalnya saya nggak diterima di sini, boleh nggak saya coba interview di 2 dental office lain yang dia rekomendasiin gitu, di cabang lain mereka yang dia aku rekomendasiin. Terus habis saya interview, ternyata saya dikontak balik sama 20 menit abis interview dikontak balik sama HRD-nya, katanya saya di hire. Dan hari agak sedikit berbeda dari office yang saya kerja dulu. Jadi kalau office yang ini karena kebetulan ini corporate, jadi bisa dibilang company gede. Jadi dia kayak ada penyuluhan observasi dulu hari pertama kerja itu. Sebelum kerja saya diminta ngisi semua kayak persyaratan, dokumen-dokumen, terus license, pokoknya lebih detail dan lebih ketat loh, persyaratan, bukan persyaratan, kayak rekrutmen yang mereka butuhkan untuk saya send, untuk saya kirim atau saya upload lewat sosial medianya, lewat akun emailnya dia, lewat HRD-nya lah. Terus setelah itu dia hari pertama saya kerja, saya udah dikasih buat observasi. Jadi saya observasi dulu di office, di cabang office mereka di pusat. Jadi hari pertama kerja itu observasi dulu. Nah, di bagian observasi itu saya disuruh untuk saya di kayak kuliah gitu loh, guys. Jadi kayak ada penjelasan soal benefit, tentang benefit, tentang gaji, tentang cara kerja, tentang peraturan kerja, tentang lawful, tentang hukum tenaga kerjaan, pokoknya banyak dah. Nah, setelah dia kasih penjelasan itu sekitar 8 jam sih. Jadi kayak jam 12 istirahat terus balik lagi, lebih kayak seminar, guys. Jadi dia kayak ada monitor di depan, terus kita kayak dijelaskan detail tentang company, tentang perusahaan ini gitu. Nah, setelah itu beberapa besoknya baru saya mulai kerja di dental office yang tempat saya seharusnya bekerja, yang tempat saya ditempatkan. Nah, di hari pertama itu masih training, jadi saya kayak masih kayak lihat
kayak liatin dulu dia orang kerjanya gimana, terus apa-apa aja, terus letak posisi alat-alatnya. Walaupun saya punya experience 3 tahun sebagai dental assistant dan saya juga punya background sebagai dokter gigi di kedokteran gigi, terus jadi saya kayak ngelihat mereka ngeraba-raba apa dokternya, cara kerja dokternya gimana gitu. Nah itu hari pertama. Nah training di sini itu kayak dilepas aja guys, jadi kalau kalian nggak aktif mereka nggak bakalan ngajarin kalian, jadi harus kalian yang aktif, yang bertanya, yang kayak gercep gitu loh. Nah hari kedua saya udah mulai coba ngambil pasien ringan-ringan, misalnya kayak ngambil X-ray. Bukan hari kedua, hari ketiga di hire kerja itu. Hari pertama kan observasi, hari kedua training masih perhatiin dulu, masih ngeliat-ngeliat. Nah hari ketiga udah mulai ngambil X-ray, udah mulai bekerja lah. Nah mereka udah mulai pendekatan sama teman-teman di sana. Nah hari keempat saya udah berani ngambil kasus-kasus berat gitu guys. Kayak kita harus aktif guys, jangan nunggu mereka yang ngasih tahu kayak, hei kamu udah mau kerja nggak, hei kamu udah nyaman nggak, mau pegang pasien nggak. Jangan tunggu mereka begitu dulu guys, kalian harus aktif dan lihatkan kalau kalian itu memang punya experience 3 tahun gitu loh. Beda halnya kalau kalian di resume bilangnya kalian no experience, kalian bakal diajarin sama mereka gitu. Tapi kalau kalian udah punya basic experience 3 tahun, otomatis mereka nggak bakal ngajarin kalian kalau kalian nggak bertanya. Kayak saya kan punya basic experience 3 tahun, jadi mereka ngiranya saya tuh udah serba bisa, jadi mereka nggak bakal ngajarin saya unless saya mau nanya kayak aku masih belum familiar nih sama ini karena di office aku yang lama nggak ada begini. Nah dia bakal ngajarin, oh aku bakal ngajarin kamu, tenang aja gini gitu. Jadi kalau di Amerika tuh jangan malu guys. Terus di office saya yang baru ini karena perusahaan besar, jadi kayak lebih terstruktur dan kerjanya pun teamwork, jadi nggak capek-capek banget, plus gajinya juga lebih gede dan benefitnya juga lebih banyak gitu guys. Nah buat kalian baru-baru datang ke Amerika, jangan nyari gaji gede dulu. Misalnya kayak saya aja waktu awal-awal datang ke Amerika itu saya nggak nyari gaji gede dulu, kecuali kalau kalian memang ada kebutuhan mendesak, memang benar-benar butuh banget untuk dapat duit yang jumlah besar, ya itu pilihan kalian. Tapi kalau misalnya kalian cuma single dan nggak butuh banget, maksudnya butuh duit tapi nggak terlalu ngoyo banget, lebih baik kalian ngambil kerjaan nggak apa-apa dibayar rendah, asal kalian dikasih kesempatan untuk kerja di tempat yang lebih profesional, kayak saya kan digaji kecil tapi mereka mau nge-training saya, mau ngajarin saya. Jadi saya kan kayak punya experience 3 tahun, habis itu baru upgrade lagi ke company yang lebih besar. Itu guys saran saya. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada usul atau pengen tahu, kalian bisa DM saya di Instagram juga. Sampai ketemu lagi, tetap semangat dan stay tune. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Terima kasih.